Oke, selamat malam. Eh, kali ini pada video ini saya akan kita akan melakukan dan juga akan saya sedikit jelaskan tentang pengujian fisik secara sederhana pada bahan baku pakan yang digunakan dalam kegiatan pembuatan pelet di praktikum nutrisi ikan. Pengujian yang akan kita lakukan, kita punya 4 bahan baku yang akan diuji. Semuanya bahan baku pabrik, bukan bahan baku yang dibuat sendiri secara manual. Itu maksudnya bukan bahan baku yang kita buat dalam kegiatan praktikum. Ini bahan baku dapat beli, buatan pabrik. Pengujian yang kita lakukan ini yang kemarin kan sudah saya jelaskan, bahan baku ini sudah digiling ulang. Jadi saya giling ulang 1 kali gilingan dengan menggunakan disk milk asalnya sebelumnya. Bahan baku ini yaitu bahan baku yang ini ya. Bahan baku ini ukurannya relatif kasar. Lalu saya giling lagi dengan menggunakan disk milk. Saya perhalus lagi dengan menggunakan disk milk yang screennya relatif lebih kecil. Dalam pembuatan pelet, ukuran material bahan baku makin kecil, seperti yang sudah dijelaskan, makin kecil itu memiliki kualitas yang makin baik karena nanti mudah dicerna dan lain sebagainya, mudah dalam mencetak, mudah dalam mencerna, terus kekompakan dan kekokohannya juga lebih baik. Maksudnya lebih baik itu tidak mudah larut di dalam air dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita akan melakukan pengukuran yang pertama, loss produk ya. Terus yang kedua density, dan yang ketiga adalah daya serap air. Yang terakhir adalah daya serap air. Semua ini tergantung dari metode pengeringan ya. Kualitas bahan baku pakan itu tuh metode pengeringan, terus selain metode pengeringan, suhu pengeringan ya, lama waktunya juga termasuk, dan juga cara penepungan atau pengukuran dari bahan baku. Cara ditepungkannya. Sekarang kita akan menimbang, kita akan mengukur loss produk. Nanti untuk penjelasan soal cara perhitungannya akan saya jelaskan pada video terpisah beserta dengan penjelasan lembar kerjanya. Sekarang kita akan pertama adalah tepung jagung. Kita akan menimbang tepung jagung. Oke. Ini dia tepung jagung ya. Kita timbang sebanyak kurang lebih 100 gram. 92, banyakkan sedikit. Oke. 100 gram ya. Ini tepung jagung, kemarin sudah saya sedikit jelaskan, agak kasar ya. Sekarang akan kita saring, nanti akan ditimbang yang tersaring dan yang tidak tersaring. Nanti yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan peletnya adalah yang sudah tersaring. Saringannya saya pakai saringan dengan screen size-nya 1 mili. Screen dengan size 1 mili. Oke. Sekarang kita masukkan.
Lalu kita saring. Kalau pengen bahan bakunya loss produknya rendah, teman-teman bisa menggilingnya lebih dari 1 kali. Jadi misalkan setelah disaring ini yang kasarnya bisa digiling lagi. Jadi yang loss produknya itu jumlahnya akan lebih sedikit. Atau bisa juga menggiling dengan menggunakan grinder yang lebih kapasitasnya atau kemampuannya lebih baik. Oke, saya rasa cukup. Ini adalah yang tidak tersaring, ini kasar. Jadi karakter tepung seperti ini, yang kasarnya ini ya, bentuk seperti ini tidak bagus untuk dijadikan sebagai bahan baku pelet. Yang bagus itu yang halus seperti ini. Ya. Yang bagus itu yang halus seperti ini. Nah yang ini kalau pengen, ini kan loss produknya lumayan nih kayaknya ya, lumayan banyak. Kalau ingin lebih rendah itu ya harus digiling lagi. Sekarang kita akan menimbang untuk yang tidak tersaring. Kita nyalain timbangannya. Oke. Sekarang kita masukin. Ada 44 gram. Ya. Ada sekitar 45 gram. Silakan teman-teman catat di dalam logbooknya. Ini adalah material dari tepung jagung yang tidak tersaring. Berarti ini nanti bisa dikasih keterangan berat tepung kasarnya, berat tepung kasar dari jagung. Lalu kita akan menimbang yang sudah tersaring, ya, yang halusnya. Yang halusnya itu ada 53 gram. Nanti ini akan kita uji juga untuk density dan daya serap airnya. Ya. Ini kita simpan. Kita akan masuk ke sampel selanjutnya untuk mengukur loss produk dari dedak. Oke, kita masuk ke sampel selanjutnya. Sampel selanjutnya kita punya dedak. Kita timbang kurang lebih 100 gram. Oke. Tiga 100 cukup. Sekarang kita saring, ya, melakukan hal yang sama seperti tadi. Akan kita saring. Lalu kita akan menimbang yang tersaringnya dan yang tidak tersaring. Kita akan menimbang nanti material yang tersaringnya, tepung yang tersaringnya dan yang tidak tersaring. Oke, ini adalah hasil penyaringan. Kita hiraukan saja putu-putu yang ada di saringan ini. Ini adalah dedak halus yang digunakan dalam bahan baku pakan nanti ya, yang ini ya.
Ini halus dan ringan sepertinya. Ya, ini cukup halus dan cukup ringan. Sementara ini adalah hasil saringannya kasar. Biasanya di hasil saringannya ini masih terlihat bulir-bulir beras, ya, masih terlihat bulir-bulir beras. Terus juga masih terlihat ada sekam, yang bersisa. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli dedak terus disaring dan ternyata jumlah sekamnya itu banyak sekali, kemungkinan besar itu adalah tepung sekam, bukan dedak. Jadi pada bulir beras itu, ya, pada biji beras itu kan ada 3 lapisan pembungkus. Yang pertama itu yang paling luar, yang paling kasar itu, yang runcing-runcing itu disebutnya dengan sekam. Lalu di dalamnya lagi disebut dengan dedak. Lalu di dalamnya lagi disebut dengan bekatul. Paling banyak itu di sekam, lalu dedak, baru bekatul. Jadi bekatulnya mah hasilnya sedikit. Oke, sekarang akan kita timbang. Ini hasil saringannya, ya. Ada 23 gram. Ada 23 gram. Ya, ini terlihat bulir-bulir beras, juga ada sekam-sekamnya. Berapa tadi? 24 gram, 23 gram. Lalu kita akan menimbang yang sudah jadi atau yang sudah disaring. Kita menimbang yang sudah disaring. Yang sudah disaringnya ada 77 gram. 77 gram. Nah, ini yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pelet. Sekarang kita akan masuk ke sampel selanjutnya. Sampel selanjutnya adalah kedelai. Ya, ini sekarang kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu. Kita masuk ke sampel selanjutnya. Oke, ini sampel selanjutnya. Ini adalah kedelai yang sudah digiling, tepung kedelai. Kita akan timbang sebanyak kurang lebih 100 gram. Ini untuk karakteristik material dari kedelainya itu akan hampir sama dengan jagung. Jadi saya rasa nanti untuk cost produknya juga jumlahnya akan relatif tidak terlalu jauh. Oke, 100 gram. Sekarang akan kita saring. Lakukan hal yang sama dengan bahan baku yang sebelumnya. Sekarang akan kita lakukan penyaringan. Nanti akan kita timbang. Oke, ini sudah selesai disaring. Untuk tepung kedelainya, saya rasa kalau dilihat seperti ini, loss produknya ini cukup tinggi, lebih tinggi dari yang tepung jagung, ya. Mungkin karena karakteristik dari si butiran kedelai itu lebih keras dan lebih sulit halus daripada tepung jagung. Sekarang kita timbang aja. Ada berapa? 46. Berarti mirip ya dengan tepung jagung. Ini untuk yang kasarnya,
berat tepung kasarnya. Terus kita akan menimbang untuk yang halusnya, akan kita timbang untuk yang harusnya. Ada 53 gram. Ini kita simpan. Sekarang untuk sampel yang terakhir, yaitu tepung ikan yang akan kita ukur loss produknya. Loss produk ini loss produk bukan dari loss produk bahan baku segar basah kering, terus dari kering ke halus. Ini loss produknya dari bahan baku halus hasil penepungan sebelum digunakan. Kita masuk sekarang ke sampel selanjutnya, yaitu tepung ikan. Oke, selanjutnya adalah tepung ikan. Kita akan menimbang sebanyak kurang lebih 100 gram lagi. Mungkin nanti ini yang tidak akan tersaringnya itu merupakan bagian dari tulang-tulangan, ya, karena tulang itu karakteristiknya keras, jadi akan sulit terhaluskan, tergrinder, apalagi dengan menggunakan disk milk. (93) 100 gram. Sekarang kita saring sama seperti bahan baku sebelumnya. Jadi ini loss produk yang kita hitung itu bukan dari berat awal, terus berat keringnya berapa, terus berat tepung halusnya berapa, terus berat tepung kasarnya berapa. Ini yang kita cari tahu, yang kita hitung nanti hanya di persentasi antara yang tersaring dan yang tidak tersaring, ya, persentase jumlah dari yang tersaring dan yang tidak tersaring. Maksud loss produk dalam kegiatan ini. Nanti kita lihat juga yang tersaring seperti apa, yang tidak tersaring seperti apa, karena yang digunakan dalam pembuatan pakan adalah bahan baku yang benar-benar halus, biar kompakannya baik dan juga lebih mudah dicerna oleh si ikan. Oke, saya rasa cukup. Ini bisa teman-teman lihat ya, kasar. Biasanya ini yang kasar-kasar ini, kalau dia bukan tulang adalah kulit. Kalau bukan tulang, ini adalah kulit dari si ikan yang memang susah untuk dibikin halus, susah untuk dijadikan halus. Sekarang akan kita timbang, ya, akan kita timbang berapa yang tidak tersaring dan berapa yang tersaring. Nanti untuk perhitungannya akan saya jelaskan pada lembar terpisah. Kita mencari tahu persentasi atau berapa jumlah yang hilang dalam 100 gram produk hasil penepungan, bahan baku hasil penepungan. Ini 13 gram, kelihatan? 13 gram, ya. Dan tepungnya ini ya, bisa dilihat, bisa teman-teman lihat. Ini tuh kalau bukan kulit, ini tulang biasanya. Sekarang yang tersaringnya. Yang tersaringnya akan kita timbang. Nanti kita tahu persentase hilangnya bahan baku setelah dilakukan
penyaringan. Ini ada sekitar 86 gram ya, jadi kayaknya yang tadi sebelumnya itu sekitar 14-an, tapi tertimbang di sininya 13-an. Sekarang setelah semuanya tersaring, kita akan masuk ke pengujian selanjutnya, yaitu bulky. Oke, kita akan mencari tahu kekompakan dari si bahan baku tersebut, kepadatan, kekompakan dalam bahan baku yang 4 tadi. Dedak, tepung ikan, tepung jagung, dan tepung kedelai. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pengujian. Kita akan menguji density dari bahan baku yang sudah disaring dari tepung, dedak, yang mana nih? Tepung ikan, ini ya, saya simpan paling kanan. Lalu tepung jagung, ini. Lalu dedak, lalu tepung kedelai. Lalu tepung kedelai, ini tepung jagung, ini tepung kedelai, ya benar. Tepung jagung, terakhir tepung kedelai. Yang akan kita gunakan adalah timbangan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Terus kita akan menggunakan gelas ukur. Saya pakai gelas ukur yang kecil. Terus kita akan menggunakan juga penggaris, ya. Jadi density ini merupakan sifat fisik bahan yang dipengaruhi oleh ukuran, ya, ukuran butir-butir powder ini, butir-butir tepung ini, dan kadar air. Jadi merupakan perbandingan bobot bahan dengan volume yang ditempatinya, termasuk ruang kosong di antara butiran bahan. Jadi kita akan mencari tahu, ini kan keywordnya volumenya, volume. Jadi kita akan mencari tahu, karena kepadatan itu pasti volume. Kita akan mencari tahu dalam sekian volume itu bisa terisi berapa gram tepung. Dari sekian volume itu kita akan mencari tahu dapat terisi berapa gram tepung. Jadi satuannya gram per cm3. 1 cm3 itu sama nilainya dengan 1 mili. Sama nilainya dengan 1 mili. Kalau misalkan teman-teman lihat di laporan praktikum atau kegiatan praktikum punya seniornya, dia itu persentasi dari sebelum dipadatkan dengan setelah dipadatkan terus diisi lagi sampai full. Ya, misalkan ini 20 cm, 20 mili sebelum dipadatkan, terus diukur beratnya berapa, terus nanti dipadatkan, terus diisi lagi sampai penuh 20 mili, terus ditimbang lagi berapa, nanti keluar hasilnya persentase. Itu yang terurai pada kegiatan praktikum tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya akan menggunakan perhitungan yang sekarang, yang ini, karena lebih umum dan lebih banyak digunakan dan lebih mudah untuk dipahami dan diurai. Kalau menurut saya lebih mudah dipahami dan diurai. Oke, kita mulai aja. Biasanya itu nilai density produk hasil penepungan itu antara 0,3 sampai 0,8 gram per cm3. Artinya dalam setiap 1 mili itu terisi penuh oleh 0,3 gram tepung. Artinya, atau
0,8 atau mungkin 1 atau mungkin 2. Nanti itu tergantung dari karakteristik hasil bahan baku penepungan tadi. Ya. Ini akan mempengaruhi pada kekompakan pakan yang akan kita buat. Oke, langsung sekarang akan kita nyalakan timbangannya. Kita nyalakan timbangannya. Ini kelihatan kan? Saya simpan. Saya simpan lalu saya 20,78 ya, ini beratnya ya. Coba ya kita timbang satu-satu. 21,29. Terus kita timbang yang lain. 21,9. Kita timbang lagi yang lain. Ini sama 21,9. 21,35. Nah, ini berapa ya? 21,36. Ini 20,79. Oke, sekarang kita akan ini ya. Kita akan memasukkan yang pertama adalah tepung ikan. Ya, betul, tepung ikan. Kita akan mengisi sampai dengan 20 mili dan mengetahui berapa beratnya pada 20 mili sebelum dipadatkan. Ya, sebelum ruang-ruang kosongnya terisi oleh tepung. Oh, sebentar, sebelum saya lupa. Ini kan 0, terus ini 5 mili, terus naik ke atas 15, naik ke atas 20. Ini kalau kita ukur, satu barnya ini adalah 1 cm. Ya. Satu barnya ini 1 cm, berarti kenaikan 5 mili ini ya, kenaikan 5 mili ini 1 milinya setiap 0,2 cm setiap 2 mili. Jadi setiap 2 mili naik 1 mili. Setiap 2 mili naik 1 mili, setiap 2 mili naik 1 mili, setiap 2 mm naik 1 mililiter. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada di sini, nanti kita ukur aja berapa tingginya. Jadi kurang lebih segitu volumenya, soalnya kan di sini nggak ada garis-garisnya lagi ya. Oke, sekarang kita timbang ulang, timbangannya mati. Akan saya simpan 21,28 ya. Akan saya ini dimasukkannya, dibiarkan jatuh begitu saja. Jadi jangan dipadet-padetin sampai terisi 20 mili. Oke. Ini saya harus lebih hati-hati biar nggak tumpah-tumpah. Ini agak susah sebenarnya karena kehalang kamera. Nah, ini lebih gampang. Oke, sudah 6,7 gram.
terus naik. Terus naik, ada yang tumpah-tumpah dikit. Diusahakan jangan tumpah, lebih hati-hati lagi. Sudah hampir 2 mili, ya 20 mili. Ini nanti boleh diratakan tapi jangan ditekan, ya. Boleh diratakan tapi jangan ditekan. Nih kita coba ratakan ya. Ini akan saya biar teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas. Oke. Saya rasa ini sudah 20 mili ya, kurang rata, sebelah sana sedikit. Dicatat tadi berapa beratnya? 11,49 gram. Ya. 20 mili ini 11,49 gram. Selanjutnya ini akan kita goyang-goyang biar semua rongganya terisi dengan padat, lalu kita ukur lagi berapa volumenya. Nah, saya rasa cukup. Jadi segini. Ada di atas 15 sedikit di atas 15. Sekarang kita ukur sedikit di atas 15-nya itu berapa. Kurang lebih 2 cm di sini, ya. Kurang lebih 2 cm. Berarti ada sekitar 16 mili. Setelah dipadatkan, berat yang tadi itu ada sekitar 16 mili. Nanti teman-teman tinggal isi untuk berapa ya, untuk bulky density-nya yang tadi, berat tepung dan volume sebelum dipadatkan. Terus untuk tapered density-nya, berat tepung sama volume hasil setelah dipadatkan, ya. Misalkan tadi berapa gram, tinggal dibagi, nanti dijelaskan pokoknya itu di lembar kerjanya. Berapa gram per sentimeter kubiknya, ya. Ini berarti ada 16 mili, jadi 16 cm kubik. Gramnya tadi ada sekitar berapa? Saya lupa lagi, 11 gram gitu kalau nggak salah. Jadi tinggal nanti dibagi nilainya berapa. Oke, ini bahan baku yang pertama. Saya simpan saja di sini. Dan kita akan masuk ke bahan baku yang kedua. Kita akan masuk ke bahan baku yang kedua. Saya tar bahan baku yang keduanya adalah tepung jagung.
saya masukin dulu ke dalam beker gelas ya, gelas ukur. Oke, untuk bahan baku yang kedua yaitu tepung jagung pada 20 ml, kita mendapatkan beratnya 9,27 gram ya, berarti 9,27 gram per 20 cm kubik ya. Jadi tinggal dibagi aja, jadi kita tahu berapa per cm kubiknya. Ini 20 kan ya. Ini akan kembali kita padatkan seperti yang tadi, sama. Kita goyang-goyang dan kita tekan-tekan. Bukan tekan-tekan, apa sih ini namanya digini-gini. Dan kita pukul-pukul. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita akan mengukur. Seberapa banyak volume dari ini. Oke, kalau kita ukur ya, ada sekitar 2 cm di bawah 15 mili ini ya. Sininya juga agak lebih dalam kalau kesininya, tapi kurang lebih ada sekitar 2 cm, berarti 14 mili ya. Berarti ini 14 mili, kalau yang tadi 16 mili. Ini 14 mili dalam kurang lebih 9 graman tepung jagung. Kalau yang ini kurang lebih sekitar 11 ya kalau nggak salah tadi. Nah, sekarang silahkan teman-teman catat pada logbooknya dan hitung berapa bulky density dan fatigue density-nya. Ini kita simpan di sini buat perbandingan ya. Lalu kita akan masuk ke bahan baku selanjutnya yaitu dedak. Ya. Yaitu tepung dedak. Tepung dedak sekarang akan saya masukkan dulu ke dalam gelas ukur. Oke, ini tepung dedak yang sudah saya masukkan, beratnya sekitar 6,81 gram. Saya rasa ini yang paling ringan sejauh ini ya, kalau saya tidak salah mengingat. Ini kita ratakan dulu. Diratakannya tidak sambil ditekan ya, tapi cukup digeser. Takut kelebihan. Kalau kelebihan harus kita ambil lagi. Ini kita ratain dulu biar lebih presisi nilainya. Oke, sejauh ini yang paling ringan sepertinya. Saya rasa cukup. Timbangannya mati, saya harap tadi sudah terekam
untuk beratnya berapa. Ini sekitar 20 mili, artinya 20 cm kubik. Sekarang akan kita lakukan hal yang sama ya. Akan kita goyang-goyang. Oke, kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang lagi. Saya rasa sudah cukup padat. Sekarang kita ukur. Hampir setengah senti, kurang lebih 4 senti. Ada di bawahnya ini sedikit ya, ada di bawahnya sedikit, berarti yang ini volumenya dengan berat sekian sekarang ada di 13 mili, kurang lebih 13 mili. Silakan teman-teman catat pada logbooknya. Dan sekarang kita akan masuk ke sampel yang terakhir, yaitu tepung kedelai. Tepung kedelai. Tepung kedelai ini agak sedikit berat kalau tadi saya amati secara fisik. Sekarang coba kita ukur. Kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 20 mili. Lalu dicatat berapa beratnya. Oke, ini adalah untuk tepung jagung dalam 20 mili. Beratnya ada sekitar 11,42 gram. Saya rasa salah satu yang paling berat. Kita lakukan hal yang sama seperti bahan baku sebelumnya. Ya, ini sudah tercatat kan? Oke, kita padatkan. Oke. Jadi penurunan bulky density juga disebabkan kadar air yang menurun selama proses pengeringan dengan suhu yang semakin meningkat. Jadi kadar air yang rendah menyebabkan berat tepung menjadi lebih rendah dalam volume wadah yang sama.
bulky density tepung itu menurun seiring dengan meningkatnya suhu dalam kegiatan pengeringan. Jadi kadar air ini mempengaruhi dari density. Oke. Saya rasa cukup. Ya, ini kurang lebih ada di 15 mili. Ada sedikit di bawah dari si tepung ikan dengan berat sekian. Ya, dengan berat yang tadi. Silakan teman-teman catat. Dari keempat bahan baku ini pada logbooknya hasilnya, nanti penjelasan soal perhitungannya videonya akan terpisah ya, videonya akan terpisah. Sekarang kita akan masuk ke pengujian fisik sederhana terakhir, yaitu mengenai daya serap air pada setiap bahan baku yang diukur, yang kita ukur sekarang. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke daya serap air. Jadi ini adalah kemampuan sampel tepung dalam hal menyerap air. Semakin tinggi suhu pengeringannya, ya, semakin kering bahan bakunya, maka daya serap air akan semakin tinggi juga sama. Terus hal ini sesuai dengan pernyataan besar kecilnya daya serap air pada tepung dipengaruhi oleh kadar air si tepung. Ya, berarti ini semakin kering, semakin halus, daya serap airnya akan semakin tinggi. Semakin kering, semakin halus, daya serap airnya akan semakin tinggi. Oke, pertama kita punya beker gelas. Terus kita punya corong kaca. Ya, ini saya pagiin sedikit biar kelihatan. Corong kaca. Nanti pada corong kaca tersebut akan kita masukkan bahan baku seberat sekian. Kita masukinnya sekitar 5 gram. Nanti akan kita kasih air sejumlah sekian. Nah, nanti yang akan kita hitung kembali adalah jumlah air yang ada di bawahnya, yang tidak terserapnya. Kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah air yang terserapnya. Saya ambil dulu airnya sebentar ya. 10. Ini cukup. Oke, kita nyalain timbangannya. Kita masukkan tepungnya. Tepungnya boleh yang di sini boleh, yang di sini juga boleh. Ini ya, ini juga boleh, sama aja. Yang pertama adalah tepung ikan. Oke, yang pertama adalah tepung ikan. Ini udah 1 gram. Kita masukin lagi. Sampai 5 gram aja. Tiga gram. Sudah 4 gram. 4,3, 4,6, 4,9, banyakkan dikit,
5 gram. 5 gram. Yang akan kita cari tahu adalah berapa banyak air yang akan terserap oleh tepung ini. Kita akan ngasih airnya sebanyak kurang lebih 10 mili. Ya. 10 mili, nanti kalau ada yang menetes di sini sampai ada yang menetes di sini baru kita hitung sisanya berapa, jadi ketahuan berapa yang terserapnya. Ini sampel yang pertama ya. Nanti untuk satuannya keluarnya adalah mili per gram, jadi kita tahu berapa banyak mili air yang akan terserap dalam 1 gram tepung ikan ya. Ini ya, saya ambil, kita teteskan secara perlahan. Oke. Kalau misalkan terjadi hal seperti ini, nanti teman-teman saring yang di bawahnya sampai menetes. Ini sebenarnya bisa kita pakai alas kertas saring, tapi kebetulan saya tidak ada, jadi saya langsung, atau bisa juga pakai screen. Oke, ini sudah kurang lebih 10 mili. Kita pindahin ke sini ya. Kita pindahin ke sini. Kita masukin ulang. Ini kita ulang. Oke, ini sekarang yang kita ulang untuk tepung ikan ya, ini 5 gram. Airnya 10 mili. Kita sekarang kasih airnya, ditetesinnya pelan-pelan. Lebih pelan biar bebannya tidak berat kayak tadi. Jadi tidak langsung jatuh. Ya, airnya yang kita kasih itu 10 mili. Airnya yang kita kasih itu 10 mili. Ini bisa juga bawahnya dikasih screen atau dikasih kertas, tapi kebetulan tidak ada. Ya, kebetulan tidak ada, jadi saya langsung menetesi. Nanti ini harus kena semua ya.
ini kan masih ada bagian yang kering ya, masih ada bagian yang kering yang belum terserap air. Kalau teman-teman lihat dari bawah, dari samping, saya buat sedikit rendah. Itu ada sedikit yang mengapung, ada sedikit yang mengapung ya, ada sedikit yang mengapung. Ini kan harus tuh kan kalau digerak-gerak itu kayak mengapung ya. Ini karena harus terkena air semua, jadi bisa kita pindahkan ini, terus kita masukin lagi ke sini pelan-pelan sama. Ya, sama pelan-pelan. Atau bisa juga pakai air baru ditambahin. Jadi nanti air yang kita masukinnya lebih dari 10 ml, pasti yang bersisanya juga lebih banyak, tinggal ditimbang aja berapa yang bersisanya. Untuk mempermudah juga ini bisa kita, jangan ditekan, tapi ini bisa kita bantu untuk kelarutannya, bukan untuk kelarutannya, untuk daya serap airnya. Oke. Ini kita tambah air lagi ya. Ini kita tambah air lagi. Kita pakai air baru aja. Kita tambah lagi kurang lebih 5 ml. Kita tambah lagi kurang lebih 5 ml, karena ada bagian-bagian yang belum terkena air. Oke. Sekarang udah semua. Saya rasa ini tepungnya cukup halus, jadi ketika dikasih air responnya seperti itu. Nanti juga ada pengujian yang terakhir. Oh ya, satu lagi, yang terakhir itu adalah seberapa lama si bahan baku tenggelam di dalam air. Nanti itu akan dijelaskan setelah kita selesai mengukur yang ini.
Oke, saya rasa ditunggu kurang lebih 10 menit, nanti videonya disambung lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Ini sudah basah semua, terus sudah hampir berhenti menetes. Kita akan mengukur ada berapa banyak air yang tidak terserap. Tadi kita kasih 15 ml dalam 5 gram sampel tepung ikan ya. Terus kita lihat di sini ya, ada sekitar 10 mili. Ada 10 mili yang tidak terserap. Jadi yang terserapnya itu 5 mili. Berarti 1 mili per gram untuk daya serap air dari tepung ikan yang sudah kita saring. Selanjutnya kita akan masuk ke sampel selanjutnya. Sampel selanjutnya ini adalah tepung jagung. Tepung jagung sama seperti tadi, dalam 5 gram berapa banyak mili air yang terserap. Oke, ini kita simpan, ini kita buang dulu. Oke, selanjutnya adalah ini tepung jagung sudah 5 gram. Kita akan melakukan hal yang sama. Ini akan kita tetesi dengan air. Ya, ini lebih mudah terserap. Nanti akan kita tunggu selama kurang lebih 10 menit. Berapa banyak yang tersisa. Oke, sekarang sudah lebih dari 10 menit. Banyak yang ikut masuk ke dalam gelas ukur ya. Jadi kita akan menyaringnya dengan menggunakan tisu ya. Ini akan kita saring dengan menggunakan tisu. Jadi kita tahu berapa jumlah air yang tidak terserap oleh tepung jagung. Saring dengan menggunakan tisu. Nanti ini kita peret sedikit. Oke. Nah, sekarang ini kita ukur berapa mili yang tidak terserap oleh tepung jagung. Saya mengukurnya dengan menggunakan spuit. Dan menggunakan spuit tadi 10 mili yang kita masukin ya. Dan yang bersisa sekarang ada sekitar 2,2 mili. Berarti yang terserap itu sekitar 7,8 ya untuk tepung jagung 5 gram 7,8 mili. Sekarang kita masuk ke sampel selanjutnya yaitu dedak.
sama 5 gram juga. Nanti kita kasih airnya sama 10 ml juga, nanti juga sama yang tersisa atau yang menetesnya berapa mili, nanti kita ukur sehingga kita tahu berapa mili yang terserap oleh si tepung dedak. Kita masuk ke sampel selanjutnya. Oke, sekarang dedak ya 5 gram sama jumlahnya. Jadi jumlahnya 5 gram. Kita kasih air dengan jumlah yang sama 10 mili. Lakukan hal yang sama dengan lakukan hal yang sama seperti pada bahan baku yang lain. Kita kasih, nanti kita tunggu selama kurang lebih 10 menit. Oke, ini setelah beberapa menit ya, ini air yang akan kita ukur. Sisanya tadi 10 mili yang kita kasih. Mili yang tadi kita kasih, lebih mudah kalau disimpan di sini. Sekarang akan kita ambil. Saya mengukurnya dengan menggunakan spuit. Kira-kira berapa mili sisanya? Sisanya itu sekitar 1 mili. Sisanya sekitar 1 mili, jadi 9 mili yang terserap oleh tepung dedak. 9 mili yang terserap oleh tepung dedak. Sekarang yang terakhir yaitu tepung kedelai. Yang terakhir adalah tepung kedelai. Kita akan melakukan hal yang sama pada tepung kedelai 5 gram berat sampelnya, lalu airnya 10 mili. Ya. Oke, yang terakhir adalah tepung kedelai. Akan kita timbang 5 gram. Ya. Gram. Oke, kita kurangin sedikit. Oke, sudah 5 gram. Lalu ini akan kita kasih air sama 10 mili. Kita kasih air sebanyak 10 mili. Nanti kita akan hitung seberapa banyak yang bersisa. Oke, ini kita tunggu kurang lebih selama 10 menit. Oke, ini sudah 10 menit. Sekarang kita akan mengukur ada berapa mili yang tidak terserap. Sedikit sekali ini, sangat sedikit sekali. Saya pakai spuit untuk melihat ada berapa kira-kira jumlahnya. Ada sekitar 2 mili ya untuk tepung kedelai.
0,2 bukan 2 mili, 0,2. Jadi yang terserapnya sekitar 9,8 mili. Oke, untuk pengujian selanjutnya kita akan menyimpan menaruh bahan baku pakan yang telah disaring di beker gelas yang sudah diisi air 500 ml. Jadi nanti kita akan mencatat waktu bahan baku tersebut tenggelam, ya. Terus kita akan kita akan mencatat berapa tinggi endapannya dan tinggi dari bahan baku yang tidak tenggelam. Ini bisa menunjukkan seberapa halus bahan baku yang kita uji. Seberapa halus bahan baku yang kita uji. Sekarang kita akan mengukur berapa banyak yang akan kita masukkan. Pertama adalah kita mengukur tepung kedelai ini ya. Kita masukin aja semuanya. Oke. Ini adalah tepung kedelai. Kurang lebih 36 gram. Nanti kita ukur untuk tingginya kurang lebih berapa. Ya. Nanti kita ukur untuk tingginya kurang lebih berapa. Itu yang penting. Untuk tingginya sekitar 1,1. Ya, coba kita ratakan dulu. Tingginya 1 cm. Nah, nanti ketika tepung dimasukkan ke dalam beker gelas yang sudah terisi air, teman-teman lihat waktunya, lalu catat berapa lama si tepung kedelai ini tenggelam, ya, berhenti tenggelam. Terus nanti diukur berapa endapannya dan berapa yang tersisa. Lama waktu yang menjadi parameter atau patokan kita menganalisis si tepung ini halus atau tidak, ya. Nah, kita coba sekarang buat yang tepung kedelai. Lihat waktunya ya, di angka 3. Kita mulainya nanti di angka 3. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tepungnya ketika dimasukkan ke dalam beker gelasan terisi air langsung tenggelam semua. Jadi semakin halus bahan pakan akan semakin stabil berada di dalam air. Jadi tidak cepat tenggelam atau tidak mudah cepat hancur. Semakin halus. Kalau ini berarti begitu kita masukin dia langsung hancur. Bukan langsung hancur, langsung tenggelam. Mungkin waktunya sekitar 15 detik ya. Mungkin ada waktunya sekitar 15 detik. Sekarang kita ukur endapannya. Itu ada sekitar 2,2 cm. Yang di atasnya nggak ada. Sekarang kita akan masuk ke sampel selanjutnya dengan jumlah yang sama, yaitu tingginya 1 cm. Nah, bahan baku selanjutnya yang akan kita coba adalah tepung jagung, ya. Tepung jagung ini terlihat lebih halus.
Oke, saya rasa cukup segini dulu. Nanti kalau kurang kita tambahin. Yang penting terukur berapa tingginya. Beratnya ada 39. Terus kita ukur berapa tingginya. Untuk tingginya sekitar 1,1. Untuk tingginya sekitar 1,1, mendekati 1,2. 1,1 sekian. Untuk tingginya 1,1. Sekarang silahkan teman-teman perhatikan waktunya. Lalu akan kita tuang pada beker gelas yang sudah terisi air. Ingat, yang penting di sini adalah waktunya. Oke, sampai di angka 12 kita mulai. Yang penting di sini adalah waktu dia tenggelam semua berapa lama. Makin lama waktunya, makin halus, artinya makin halus bahan baku tersebut. Nah, ini kita ratakan ya, biar nanti mudah terukur. Oke, sudah hampir 1 menit. Saya rasa bisa dicatat terus waktunya. Kurang lebih 2 menit ya. Saya kurang memperhatikan tadi, tapi teman-teman pasti memperhatikan waktunya. Silahkan dicatat berapa detik sampai dengan tenggelam, lalu deskripsikan, diuraikan artinya apa tepung ini. Ini yang tadi itu adalah tepung jagung. Sekarang kita akan masuk ke tepung ikan. Sampel selanjutnya yaitu tepung ikan. Oke, yang selanjutnya adalah tepung ikan. Ya. Tepung ikan kita kasih sama juga ketinggiannya 1 cm. Kita sedikit ratakan ya. Masih kurang sedikit lagi. Oke, coba nanti kita ratain dulu, lalu kita ukur. Oke, ini sudah kurang lebih 1 cm, beratnya 31 gram. Sekarang akan kita masukkan pada beker gelas yang sudah diisi air ya, 500 ml. Silakan teman-teman catat waktunya. Kita mulai di angka 12 ya. Terus kita masukkan. Silahkan terus diperhatikan waktunya ya, sambil saya coba ratakan biar lebih mudah terukur.
sudah 1 menit. Lebih sudah 1 menit. Kita akan masuk 1 menit 15 detik kurang lebih. Bisa juga dilihat di waktu video ya, kalau jamnya nggak kelihatan. Oke, mulai turun. Nanti teman-teman berhenti mencatat waktunya ketika sudah stabil, sudah tidak ada yang turun lagi, entah itu sudah turun semua atau memang bagian yang mengapungnya tidak akan turun lagi. Artinya semakin lama dia mengapung, berarti bahannya itu halus dan punya tingkat kekeringan yang besar. Ini juga akan mempengaruhi dari kestabilan pelet. Ya seperti yang saya bilang, makin halus bahan yang digunakan, peletnya akan semakin kompak, kualitasnya akan semakin baik, tidak mudah hancur, ya, tidak cepat tenggelam ke dasar juga. Oke, silahkan diperhatikan terus waktunya, ya. Ini berarti memang yang tadi daya serap air juga, yang ini memang paling besar ya kalau nggak salah ya, kemampuan menyerap airnya. Ini adalah sampel dari tepung ikan yang sudah disaring. Mungkin dia punya metode khusus dalam melakukan pengeringan bahan bakunya, jadi bahan bakunya benar-benar kering dan lembut. Oke, saya rasa sudah cukup lama ya. Teman-teman bisa membandingkan dengan tepung-tepung yang lain. Nanti di pembahasannya juga di logbooknya. Sudah cukup lama, sudah lebih dari 3 menit sepertinya. Masih turun ya, yang turun itu yang kalau teman-teman perhatikan tepung yang turun itu atau material yang turun itu ukurannya relatif besar dibandingkan dengan yang terapung ya, ukurannya relatif besar dibandingkan dengan yang terapung. Saya rasa cukup. Saya rasa ini cukup menjelaskan bagaimana kualitas dari tepung ikan ini. Kita ukur saja sekarang untuk yang masih ada di permukaannya, ya.
kurang lebih waktu sekian ya, waktu detik sekian. Yang ada di permukaannya ini sekitar 0,7 cm, 7 mili, dan yang di bawahnya ini sekitar 1 cm pada detik yang tadi di sini nih ya, pada menit kesekian. Sekarang kita akan masuk ke pengukuran selanjutnya. Yang terakhir adalah dedak, tepung dedak. Kita melakukan hal yang sama pada tepung dedak. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah tepung dedak. Saya rasa ini juga halus. Ya, kita akan mengukurnya. Pertama sama seperti yang lain. Kita akan ukur 1 cm dengan berat sekian. Oke, saya rasa ini 1 cm ya. Coba. Kita ukur dulu. Kita ratakan. Terlalu banyak, kita simpan sebagian. Oke. Kelebihan sedikit. Ketimbang ada berapa? 21 gram ya? Ada 21 gram. Oh, belum bersama ini. Tadi kan sama ini. Ada 31 gram. Sekarang akan kita masukkan pada ini ya. Silahkan teman-teman catat waktunya, karena waktu itu yang jadi tolak ukurnya. Kita tunggu sampai angka 12 baru kita masukkan. Oke. Oke. Teman-teman terus perhatikan. Ini sudah mau 1 menit. Saya rasa sudah mau 1 menit. Saya ratakan ini. Silahkan diteruskan waktunya. Untuk perhatikan waktunya. Oke, sekarang kita tunggu beberapa saat sampai stabil ya, sampai yang tenggelamnya stabil. Nanti kita ukur sama tingginya. Jadi ingat, waktu lah yang menjadi poin penting. Makin lama waktu dia tenggelam, berarti artinya si tepungnya itu halus dan kering. Halus dan kering. Ini adalah pengujian terakhir, sampel terakhir. Silahkan dicatat pada logbooknya. Kalau kita perhatikan, dia punya karakteristik yang hampir mirip dengan tepung ikan, cuman warna dan baunya yang beda ya setelah disaring.
Kalau sebelum disaring, hasil yang tidak tersaringnya, kalau tepung ikan itu sepertinya tulang dan kulit, ya, jadi kelihatan berserat. Kalau untuk dedak itu ada bulir padi sama juga ada potongan-potongan sekam. Oke, silahkan diperhatikan terus waktunya. Silahkan diperhatikan terus waktunya. Kalau dibandingkan dengan yang tepung ikan, sepertinya ini lebih cepat tenggelam ya. Kalau kita perhatikan, dia lebih cepat tenggelam. Kalau yang tepung ikan tadi rasanya agak sedikit lama ya, hampir 4 menit, hampir 5 menit. Mungkin nanti bisa dilihat lagi di videonya. Kalau ini masih terus tenggelam. Oke, saya rasa cukup. Dari sini teman-teman bisa menyimpulkan karakteristik dari tepung dedak ini. Sekarang kita ukur untuk yang masih ada di atasnya. Ini ada sekitar 3 cm untuk bagian permukaannya ya, di detik yang tadi, di menit yang tadi. Untuk bagian dasarnya itu ada sekitar 19 cm. Untuk bagian dasarnya ada sekitar 19 cm. Silahkan sekarang teman-teman catat pada logbooknya. Nanti untuk video penjelasan lembar kerjanya akan saya sampaikan secara terpisah. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video-video praktikum nutrisi ikan selanjutnya.